Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Aprilianto dengan NIM akhir 109. Mungkin sebelumnya saya mau minta maaf pada Pak Imam, Pak Yusuf, ataupun Pak Faisal karena sebenarnya saya ada telat dalam membuat video karena sebelumnya PHP Mainin ataupun exam saya itu ada bermasalah sehingga waktu saya mencoba untuk mengerjakan tugas tambahan itu ada error, jadi mengharuskan saya untuk menginstal ulang dan juga memasukkan beberapa database tambahan. Jadi saya hanya mengerjakan beberapa tugas umumnya saja. Jadi video ini saya buat dengan jujur dan juga mandiri berdasarkan keilmuan dan juga pemikiran dan pengalaman saya tanpa dibantu. Dalam pengerjaan ini juga saya buat sendiri tanpa dibantu ataupun kerjasama dengan orang lain. Jadi saya mampu untuk mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam video ini. Oke, izin pertama dimulai dengan indeks ya. Jadi di indeks ini sendiri itu ada codingan PHP yang menciptakan halaman antarmuka, yaitu di mana aplikasi perpustakaan sekolah yang jadi tugas akhir kami, di mana di dalamnya juga ada kode switch yang mana digunakan untuk menentukan halaman yang akan dimuat, sehingga dari parameter action dan juga URL akan memuat file PHP yang ada, seperti entry data buku, anggota, dan juga transaksi peminjaman. Terus juga di dalam indeks ini pertama ada desain ataupun template template yang ada, yaitu dari sumber ini. Terus juga script yang digunakan berupa teks JavaScript dan juga header ataupun ini header ataupun tampilan atas dari menu aplikasi perpustakaan yang kita buat itu seperti ini, mengandung logo perpustakaan dan juga kata perpustakaan sekolah itu sendiri. Lalu juga ada menambahkan menu di mana ada beberapa menu utama seperti home, buku, anggota, transaksi, laporan, dan juga buku tamu. Di mana dalam setiap menu ini terdapat drop down ataupun sub menu tersendiri di mana seperti ini ada drop down dari sub menu buku, itu ada entry data buku, mentoring data buku, dan juga cetak data buku seperti cetak laporan buku seperti ini. Terus di drop down kedua yaitu di menu anggota di mana ada entry data anggota, monitoring data anggota, dan juga cetak laporan anggota. Dan seterusnya juga sama seperti itu. Lalu selanjutnya ada switch instalasi. Script load menu di mana dalam setiap proses login ataupun dalam kita mengerjakan setiap submenu ini biasanya ada berupa jeda, jadi isyaratnya untuk akhir dari submenu itu. Terus juga ada ini juga dari setiap submenu itu tadi, lalu di footer ataupun di bagian bawahnya dari dari aplikasi ataupun dari web yang kami pelajari ini berupa
footer di mana per bagian bawah ini ada copyright ataupun hak cipta dari pembuatan web itu sendiri, di mana seperti contoh ini copyright dari 2024, di mana PAP dan didesain oleh PAP, di mana PAP ini kan sebagai singkatan dari mata kuliah yang sedang kami jalani saat ini, dan IP sebagai departemen yang mengajar kami. Oke, mungkin selanjutnya bisa ke koneksi. Oke, jadi di koneksi ini sendiri itu script dasar yang menghubungkan aplikasi ataupun web dari yang kita buat ini sendiri dengan menghubungkannya dengan web PHP, yaitu database dari PHP MyAdmin ini sendiri. Ya, seperti itu. Jadi fungsi koneksi ini adalah menghubungkan antara si web perpustakaan sekolah ini dengan database dari PHP MyAdmin, di mana beberapa penjelasan dari kodenya seperti ini, di mana dimulai dengan menonaktifkan kesalahan di mana PHP yang berguna untuk menghindari bocornya informasi, tapi juga namun juga pada di tab ini juga masih berupa pengembangan dan juga sebaiknya digunakan untuk membantu adanya beberapa bug. Lalu mulai sesi, terus juga ada koneksi database-nya di mana kita menggunakan variabel host dari local host ataupun sinyal kita sendiri. Lalu ada user ataupun penggunanya, yaitu, dan juga ada password di mana kita nggak pakai password di sini, dan juga file database di mana database di sini adalah file situs untuk sendiri. Lalu kita membuat koneksi ke MySQL menggunakan objek MySQL yang digunakan untuk berinteraksi dengan database yang ada di PHP MyAdmin ini. Lalu juga set karakter menjadi UTF-8, jadi untuk mendukung karakter internasional. Lalu juga kalau misalkan ada kegagalan, jadi ada petunjuk di mana dia ini menunjukkan kalau ada kesalahan dan kita mengupload. Oke, mungkin selanjutnya ke entry buku, entry data buku, di mana pertama tempat coding, di mana itu awalnya berisi koneksi itu tadi, di mana menghubungkan antara web ini dengan PHP-MyAdmin, lalu menangkap beberapa variabel yang digunakan sebagai isi ataupun subbab utama, seperti di sini ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, subjek, kota terbit, roll number, dan juga catatan, sama seperti yang ada di sini. Lalu juga diinsertkan ke dalam tabel buku, di mana ini ada di dalam monitoring. Ya, di sini mungkin di sini bisa saya coba masukkan contoh buku ya. Jadi misalkan ini ada contohnya kayak gini. Ini sebelumnya saya juga pernah coba, jadi ya, ini kalau nomor bersama catatan saya skip ya, jadi oke, kalau gini berarti entry data buku yang kita masukkan itu sudah masuk, di mana itu ada di monitor, dan ini ada di sini. Ini barusan yang kita masukkan. Lalu selanjutnya di
Mohon maaf sebelumnya ternyata ada keterbatasan dalam merekam jadi tadi terputus. Oke, saya lanjut di menu edit data buku ya. Di edit data buku ini kita dapat seperti namanya itu mengedit beberapa data buku yang sudah kita masukkan. Ya, dimulai tadi juga include include koneksi di mana yang juga menghubungkan terus juga variabel menangkap variabel yaitu berupa database yang digunakan yaitu get. Data yang ada di buku tadi juga diproses. Lalu menggunakan beberapa subdiv ID class seperti ini kayak adanya berupa border ataupun makna dari kode buku, judul, terus ada pengarang, penerbit, dan lain-lain sebagainya. Mungkin dari contoh ini saya bisa coba edit dari buku yang saya masukkan tadi. Ada di sini ya, jadi ini kita edit. Dan kalau tadi belum ada foto buku, saya coba tambahkan dengan kode bukunya itu sendiri. Lalu saya tambahkan hello number, dan juga mungkin ini asal aja karena coba-coba disimpan. Oke, ini udah tersimpan. Dan ke buku yang sudah kita edit tadi sudah masuk ada di sini. Selanjutnya ada di edit buku, lalu ada monitoring. Nah, monitoring itu ya ini berupa tampilan buku yang sudah kita input dan juga yang ada di dalam koleksi perpustakaan kita. Sama seperti sebelumnya, mengambil koneksi, terus juga seperti perintah ada di delete buku, hapus. Di sini perintah hapusnya juga ada beberapa, seperti perintah hapus untuk beberapa opsi dari kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, ISBN, dan sebagainya. Terus juga dapat melihat ataupun view buku dan doc type yang digunakan berupa HTML. Jadi seperti ini tampilan dari monitoring buku yang sudah saya lakukan. Lalu dilanjut dengan entry anggota. Entry anggota ini oke, sama seperti database sebelumnya, diawali dengan include koneksi, lalu menangkap variabel dari server, di mana di dalam entry anggota ini terdapat beberapa isian, yaitu berupa kode anggota, KTP, nama anggota, gender, hingga alamat anggota yang dimasukkan ke dalam sini. Oke, saya coba masukkan kode anggota, terus sama namanya, KTP, alamat, mungkin seperti ini contohnya, terus disimpan. Oke, ini anggota yang sudah disimpan dan juga bisa dilihat di bagian monitoring. Lalu selanjutnya ada di edit anggota, ya sama semua PHP ataupun sintaks awal itu sama semua. Lalu data diproses, ini beberapa uh, monitoring ataupun beberapa anggota yang sudah saya input. Mungkin di sini saya akan coba untuk mengedit salah satu data anggota. Contohnya di edit di sini. Mungkin jenis kelaminnya salah kita ubah jadi perempuan ataupun kodenya ada huruf kelebihan ataupun kurang seperti misalnya. Terus kita klik simpan dan
sudah tersimpan. Lalu juga untuk menghapus ataupun menghilangkan data anggota, tinggal kita klik option delete dan sudah terhapus. Dan data sudah terhapus. Monitoring anggota juga seperti itu, juga ada beberapa perintah hapus yang tadi sudah dimasukkan. Perintah hapus juga menangkap beberapa variabel yang digunakan seperti ini. Lalu juga ada data peminjaman, di mana di transaksi ini ada data peminjaman. Ini adalah contoh dari, dan jadi misalkan kita mencoba monitoring salah satu anggota untuk meminjam buku, seperti nama kode anggota ya. Kita masukkan kode anggota dan contoh monitoring bukunya, saya masukkan TA004 sebagai kode buku, kode bukunya. Lalu klik simpan, ya, dan kode buku dan juga kode anggota yang akan meminjam itu sudah tersimpan di dalam web ini. Lalu juga untuk laporan data peminjaman, itu data buku apa saja yang digunakan atau data buku yang sedang dipinjam bisa ditampilkan di dalam bagian submenu ini. Lalu untuk buku tamu ini juga namanya itu buku kunjungan ataupun buku pengguna yang mengunjungi perpustakaan yang kita kelola. Jadi dengan kita memasukkan pada anggotanya seperti ini, maka akan tercatat bahwa pengunjung itu pernah datang masuk ke perpustakaan yang kita kelola. Ya mungkin sekian dari video yang saya buat, karena yang sudah saya sampaikan di awal tadi adanya kesalahan sehingga saya harus mengulang semua data yang dibuat, jadi mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.